Bismillah. Situ-situ ayo bismillah ya. Nanti masih satu lagi ya Pak. Lagu lagi nanti Pak. Ya. Ardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan dulu, saya Andi, saya asli Madura, jadi dari Madura tadi langsung ke sini. Yang ini pertanyaan terserah ya, Andi. Masalah agama juga nggak apa-apa ya. Memang. Yes, gak apa-apa karena agama itu bukan masalah. Iya. Bukan masalah agama. Ini gini Janun. Saya sebelum dilahirkan di dunia ini, waktu posisi saya istilahnya meninggal, belum dilahirkan. Saya dalam kandungan itu kan belum mengenal yang namanya agama. Pasti itu, semua juga begitu pasti, sudah pasti. Nah, setelah kita dilahirkan di dunia, itu baru kita dikenalkan sama yang namanya agama. Agama Islam, Kristen dan semua agama yang lain. Yang agamanya umat Islam. Lu cari podo. Cuman keluarga saya itu istilahnya berbeda lah sama kebanyakan umat Islam yang lain gitu. Saya mulai kecil sampai SMA saya dididik untuk melakukan hal-hal yang benar-benar agama, suruh sholat, suruh apa aja yang dikerjakan dalam agama. Cuman saya semenjak masuk kuliah, setelah dilepas sama keluarga saya baru dikasih tahu kalau sebenarnya sholat dalam agama Islam itu yang 5 waktu itu cuman sholat permohonan. Jadi kita hidup di dunia ini kalau bisa sholat itu yang perbuatan gitu. Karena setiap bacaan di sholat itu juga istilahnya permohonan semua gitu. Dan di Al-Quran juga tidak dijelaskan sholat yang bagaimana yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah sholat Pak. Iya. Nah, boleh alasan kayak sembahyang. Gak masalah. Yang saya mau tanyakan katanya itu. Katanya pun rokok katanya gak alasan. Iya. Iya benar. Karena Allah menciptakan manusia itu kan setelah menciptakan manusia, dia bersembunyi di atas aras yang tidak jauh dari urat nadi kita dan kita ibadahnya memang harus mencari itu. Pertanyaannya agak sholat yang baik itu memang yang perbuatan atau yang permohonan itu? Ya karo. Gitu. Mohon penjelasannya. Lah iya kon ngomong gak kok lakoni gak dek ngomong. Ya nek kon rabi yang penting bukan kata-kata dek, kita berbuat. Terus ini wis gak ngomong belas karo bojomu gitu. Pesan orang tua itu cuma satu dalam hidup ini Janun. Untuk manusia itu jangan sampai nyakitin hati orang lain. Itu aja pesan ya, wis, dari ibu saya. Kita jawab langsung ya Dek ya. Jadi ada begitu banyak pertentangan dari atau di antara kata-katamu sendiri. Ya, yang pertama kamu bilang berarti bagi saya gak semua agama itu sama. Satu. Tiba-tiba ngomong tapi saya bersyukur dilahirkan dari orang tua yang Islam, jare podo. Oke. Saya nggak ngomong semua agama itu tidak sama. Semua agama itu sama. Lah iya. Iya, sama. Lah iya. Jare semua agama sama. Tapi kon bersyukur dilahirkan sebagai dari orang tua Islam. Nek kabeh podo agama, lha apa kon bersyukur Islam barang. Ya apa sih? Mulane nek saranku mbok dijajal, dikelilingi. Ala tak Katolik dulu. Ala tak Buddha rek rong wulan gitu. Ya, gak apa-apa sak karepmu. Manusia bebas, gitu ya. Siji. Nomor loro. Saya diajari oleh orang tua saya yang benar-benar agama, ngono toh? Maksudmu sing bener-bener agama iku katamu salat gitu kan? Oh ngono. Dadi wong loyo iku dudu agama. Lah iya. Terus awakmu ngomong, setelah saya lahir di dunia umur berapa baru saya diperkenalkan pada agama. Jadi kamu baru tahu agama. Ngono. Jadi agama iku ini dicekel tak kayak checkpoint aja. Jadi Islam itu mulai kapan?
Islam itu ada setelah Nabi Muhammad dilantik. Oke, jadi Nabi Muhammad Oke. Iya benar. Wes. Iki jangan, nggak usah, ini bukan essay, ini checkpoint. Iya. Jadi Islam itu lahir ketika mulai Nabi Muhammad dilantik. Iya, dilantik. Oke. Wes. Oke. Jadi sebelum dilantik Nabi Muhammad kafir. Belum punya agama. Lah ya kafir. Iya, benar, iya kafir. Kok ruwet kan. Jadi bapaknya Nabi Muhammad sama ibunya Nabi Muhammad itu kawin secara Islam enggak? Tidak. Berarti Nabi Muhammad anak jadah. Ya. Anak hasil perzinahan. Enggak. Lah kok enggak? Karena menurut saya apa ya? Nah, jadi sing salah duduk informasi ini tapi pikiranmu. Jaremu Islam mulai Nabi Muhammad dilantik mulai Iqra. Berarti Nabi Muhammad sebelum Iqra umur 40 iku kafir. Bapak ibu biyen kawinnya secara zina, berarti Nabi Muhammad anak perzinahan. Demikian juga Nabi Isa, Nabi Musa kabeh anak zina, kabeh anak jadah kabeh. Tak kandakno kon Nabi Musa. Musa sampean diarani ana arek Madura ngarani sampean anak jadah. Tak lapurno kon dilungkas. Dadi iki sapa ustaze sing muruki kon niku lho sapa? Kiai endi sing muruki kon Islam dimulai teko Iqra iku lho. Ya apa kon niku? Oh dadi Nabi Musa. Lah iya. Dadi nabi-nabi sadurunge Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sebelum umur 40 tahun itu kafir. Ngono. Bukan kafir, dia ada kitab-kitabnya sendiri, kayak Taurat. Agama lain. Oh, jadi Gusti Allah nggak agama macam-macam. Ya apa kon niku? Jadi ngene, aku Gusti Allah ya. Iki Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Ya. Kon tak gawe agama jenenge Yahudi. Isa kon tak gawani agama jenenge Nasrani, sampai kon tak kei agama jenenge Majusi, terus mat kon tak kei Islam ya. Tapi sepurane ya sing kon tak kei emang gak terima, sing tak terima Muhammad tok ngono. Ki Gusti Allah cap apa kaya ngono iki. Tetep dhewe mar ngono gak diterima. Iku sing gendeng Gusti Allah takon. Oke. Yang enggak dong, masa Allah bikin banyak agama. Allah satu ya bikin satu dong. Yes ya. Wes enggak didik ya. Tuh dipikir lagi nanti. Dipikir lagi. Oke. Kisah tapi ngene. Tapi tak dudu sik ngene rek. Sing gurung tak tahu tak omongno nang awakmu ya. Ngene, saiki tak jajal meneh sing luwih gampang. Kon nek Maulid Nabi biasa wulan apa? Oke, ngene, sepengetahuanmu wong Maulidan bulan apa? Titik mikrofonnya. Iki untuk pengetahuan bersama. Bulan enggak. Apa sebabnya kon gak Maulidan? Nah, karena itu tradisi. Karena tradisi. Ya. Kon dhewe duwe ulang tahun tak gak? Punya. Kon gak tau eling ulang tahunmu? Eling. Lah kok kon kan ulang tahun Kanjeng Nabi kon gak eling? Penting di Kanjeng Nabi ta raimu. Ya. Lah ya mau itu kan sopan santun dan kehormatan. Wis, tapi pertanyaan ya rek ya. Kayak pertanyaan nih, Maulid Nabi ulan apa? Ayo arek sing wis krungu. Maulid Nabi bulan apa? Ana sing jawab Maulud, ana sing jawab Ramadan. Wes, dirungokno Pak, iki kunci-kunci tok ae. Maulid Nabi itu 17 Ramadan. Jelas?
Karena 17 Ramadan itulah dimulai dia menjadi nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi maulid nabi itu sama dengan nuzulul Quran. Nek bulan Maulid Rabiul Awal tanggal 12 itu maulid Muhammad, bukan maulid nabi. Jelas ya? Jadi mulai menendek kampungmu maulidan pas Ramadan, cek diuring-uring kon karo kepala takmir masjid kon. Ayo. Pak nek niku senes maulid nabi, Pak niku maulid Muhammad bin Abdullah. Nek maulid nabi itu berarti momentumnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas tak gak? Jelas tak gak? Ngono lho. Yes, terakhir tak tambahin meneh, gak apa-apa. Ini untuk pelajaran bersama. Oh, jadi Islam itu datang belakangan. Islam itu datang belakangan. Kalau kon, Setahu saya. setahu kamu, Iya. terus kamu setuju sama pengetahuan kamu itu? Makanya saya mencari. Lah, jadi ketika Nabi Adam jadi khalifah itu dalam rangka Islam atau bukan? Menuju Menuju Islam. Kalau cik suwene. kalau OTW. kalau Ya, Nabi tak Adam itu apa-apa. tidak ada, kan pastinya manusia ini tidak ada. Agama iku rek. Iki ngene, wis tak shortcut ya, tak punggele ya. Agama Islam itu tidak dimulai dari Iqra. Agama sing jenenge agama itu apa? Sistem nilai supaya kamu melakukan sesuatu agar sampai ke Allah kembali, kan gitu. Jadi nek wititan mesti tutup. Wititan taat 100%. Tanah tutup. Teknologi ini semua kembali kepada Allah karena tidak mungkin teknologi jadi kalau tidak taat kepada hukum alam, dan hukum alam itulah syariat Allah. Tidak ada listrik menyala kalau tidak taat kepada hukum fisika. Betul enggak? Ya. Jadi Islam adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah yang akan kembali kepada Allah. That is Islam. Game awakmu tok, game aku tok, yo wit-witan, yo segoro, yo daratan, ya alam semesta, bintang-bintang, semua kembali ilahi Ya, rojiun. karena saya juga percaya kan karena manusia itu diciptakan dari Nurullah sama Nur Muhammad. Ya oke, ojo dibano. Aku mek kepengin ngomong situ iki. Jadi Islam bahkan tidak dimulai dari Iqra. Bahkan tidak dimulai dari Nabi Adam. Begitu Allah bilang kun, maka berlangsunglah Islam sejak itu. Yaitu organisme alam, metabolisme alam, ya. Tersusunnya adonan-adonan alam, itulah Islam. Jadi kalau kayak itu arti Islam sesungguhnya itu apa? Arti Islam adalah semua proses yang memungkinkan dia kembali kepada Allah, tauhid. Ya. Yes ya. Yes ya, cukup ya. Jadi terakhir enggak, ini bukan saya ngurusin dia, saya ngasih tahu Anda semua. Jadi Mas, kun fayakun itu menurut pemahaman bahasa bukan jadi maka, bukan jadilah. Kalau jadilah wis dadi. Ini sedang berlangsung. Fayakun bukan fakana. Nek fakun fakana. Jadi maka jadilah. Itu fakana bahasa Arabnya. Tapi gak fayakun, itu present continuous tense. Understand? Nah, wes ya. Jadi dia sudah, jadi awakmu dewe iki adalah pegawainya Allah yang sedang melangsungkan Islam, sama dengan air turun ke bawah karena taat gravitasi. Pesawat harus punya sayap karena dia harus mengolah apa namanya, navigasi di tengah tarikan-tarikan gravitasi. Semua itu dalam rangka selamat di depan Allah, kan begitu. Jadi Islam itu apa saja, tidak hanya manusia. Rumah samu malaikat tidak menjalankan Islam, semua menjalankan Islam. Semua menjalankan Islam. Islam sudah dimulai sejak kun. Begitu kun, Allah nggawe Islam kok. Dan sekarang itu baru hari ke-6. Lah jare 6 dina to. 6 dina nih Gusti Allah ya gak koyo 6 dina awake dhewe. Mungkin hari ke-6 dan aku ndonga ya Allah muga-muga di hari kedua. Jek suwe iki. Muga-muga lho, kene ya gak ro. Gitu loh. Jadi sedang berlangsung.
Jadi kamu nanyain kayak apapun tidak ada masalah, asal diterima kembali oleh Allah, kan itu cuman. Oh iki arek nakal biyen wis kene gak apa-apa kene mlebu ngono paling kok. Wis gak apa-apa iki kakean micin arek iki. Ngono. Jarene iku mang. Kelegen. Ya, Oke, yang kedua. yang untuk pertanyaan yang tadi itu sholat yang sebenarnya itu sholat yang bagaimana? Karena dalam Islam itu kan tidak dalam Al-Quran tidak dijelaskan kalau sholatnya itu yang sholat 5 waktu itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Terus makanya Quran rumah saya kayak buku manual ngono. Wahai manusia, sholatlah 5 kali, wudu dulu, dimulai dari kemu, kemudian mengusap lubang hidungmu, ngono tak karepmu. Kita sholat 5 waktu itu karena Allah nyuruh sholat. Terus ya apa sholatnya? Muhammad mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, Gusti Allah sing ngongkon. Terus kaya aku ngene lho rek. Ngono lho. Kayak aku ngene iki lho. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sembayanglah seperti kamu melihat saya sholat. Wis cukup. Lho nek kon gak sembayang gak usah sembayang, gak masalah. Masalahmu karo Gusti Allah gak karo aku. Dan gak usah sembayang gak apa-apa. Awakmu kafir, aku gak masalah kok. Tetep tak cintai kon. Gak ada masalah gitu loh. Cuman macam-macam cerita. Rodok mincine kok tambah didik men. Kira ya. Siap tepuk tangan untuk anak kita Madura. Oke, mudah-mudahan sekarang bisa semuanya ya, tidak perlu saya jawab langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Dwika. Saya bertanya, Cak. Kenapa orang sholat itu bersujud di Ka'bah, terutama yang sholat di Masjidil Haram? Sekiranya Bersujud ke Ka'bah, kiblatnya sakarepe Gusti Allah oleh ngongkon. Gusti Allah, nek Anda kenal perusahaan, siapakah yang punya hak untuk mengambil keputusan di perusahaan? Nomor 1 siapa? Kok direktur? Nomor 1 owner, betul enggak Pak? Owner mewakilkan kepada komisaris, kemudian ke direksi, kan gitu. Tapi yang paling berhak meneruskan atau membubarkan atau nyuruh apapun perusahaannya, saya gantian rek, kuliner rek, gak usah properti, lah boleh ownernya gitu. Jadi Gusti Allah ngongkon nang Ka'bah, ngonton nang kebonmu lah sakarep-karepe dhek. Kok kon takon iki lho. Lah bapak-bapak sih. Wong karepe kono kuno. Ah meneh tak takano, Gusti Allah niki arek takon, "Lah napa kok ten Ka'bah?" Lah mosok kate nang Gunung Lawu ngono ta ya. Iya, aku seneng. Mudah-mudahan itu karena kemesraanmu gitu ya kepada Allah ya. Oke, berikutnya ya. Seneng aku rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono sing kasinen, ono sing kurang asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Cak Nun, bapak-bapak, CM semua dan sedulur-dulur semua. Beberapa kali ikut Ma'iyah, baru kali ini saya dapat kesempatan dan berani untuk bertanya langsung di panggung. Terima kasih sebelumnya. Langsung saja Cak Nun, saya mau bertanya ini karena berhubungan dengan sebenarnya tema besarnya kan transportasi ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa kalau transportasi udara khususnya, kan kita tadi ngomong panjang lebar tentang transportasi udara dan lalu lintas di udara. Nah, kenapa kalau di lalu lintas udara itu kita tadi sudah dijabarkan sangat tertib, sangat mendapat predikat bahkan internasional. Nah, kenapa di transportasi darat, khususnya di darat, itu belum bisa menyamai standarnya di transportasi udara? Itu pertanyaan yang kenapa. Dan kedua, nanti biar Pak Yuwono atau diwakilkan kepada siapa ya. Kalau yang pertama kenapa, yang kedua solusinya itu seperti apa? Solusi apanya? Solusi kangge transportasi dan lalu lintasnya.
Pak Dadun. Pak Dadun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya mencoba menjawab singkat saja, mungkin nanti dilengkapi oleh Pak Dadun. Jadi transportasi udara ini, kalau kami mengenalnya high risk. Jadi transportasi yang paling berbahaya. Sebetulnya. Tapi di balik itu semua ternyata transportasi udara itu yang paling aman. Karena apa? Karena mulai dari bautnya, rodanya, kemudian catnya, kemudian bensinnya, kabelnya, itu semua melalui laboratorium. Semua dicek. Yang ngecek tidak 1-2 orang, berlapis-lapis. Dan setiap mau berangkat dicek, selesai mendarat dicek lagi, 10 jam terbang dicek lagi, cek terus. Betapa berlapis-lapis, sehingga yang sesungguhnya itu adalah berisiko tinggi. Tapi ternyata transportasi udara itu adalah yang paling aman. Karena selalu dicek. Jadi di darat supaya aman, ya harus seperti itu. Baut ini mas, baut ini ada umurnya. Baut ini umurnya 10 hari. Di udara, nggak boleh ditawar. Walaupun masih bagus. Sama dengan kalau ada kecelakaan pesawat, ya, dibanding kecelakaan bis misalnya, yang korban bisnya lebih banyak dibanding pesawat misalnya. Yang pasti masuk media adalah yang pesawatnya, bisnya kan kelas 2, kelas 3 pemberitaannya karena high risk tadi, high tech, high risk. Kalau kendaraan darat kan low tech, panganan di Jogja low tech gitu. Low teknologi, ini kan high teknologi dan high risk, kilo risk gitu ya dek ya. Oke, cukup ya, sip ya. Oke, apa kon kok takon ngono iku? Kon nyopir angkot ayo apa kon ya. Oke, berikutnya mas, Yo, waktunya kita mendesak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Jubri Cak Nun dari Aluha Waru. Mau jangan takut 5 pertanyaan Cak, krono kondisi koyok ini wis aku takut siji ya Cak Nun. Tapi jawabannya Cak perlu mungkin dibutuhkan kedewasaan sosok Cak Nur dalam bersikap dan berpikir. Nek jari arek nom-nom katakan dengan jujur meskipun itu Mbak Yu sing jawab Cak Nur. Ngeten Cak Nur, seringkali awak iki ngrungokno dakwah sampean, seringkali awak iki ngrungokno tauziah sampean, mbuh ka iku nang online, mbuh ka ikut kopi darat. Di mana Cak Nur ini seringkali mengajak audiens, mengajak jamaah untuk selalu proaktif. Cak Nun senantiasa minta feedback atau timbal balik sehingga terjadi komunikasi 2 arah. Nyun sewu nek jari wong Surabaya Cak Nun sampaikan rek materi apa sing tak sampekno iki, tauziah apa sing tak sampekno iki tolong aja diemplok mentah. Ya ayo sing kirane nek ono sing kurang pernah ya ayo dipernano, nek ono sing kurang ya ayo ditoto bareng. Ini menurut saya Cak Nur mempunyai nilai-nilai filosofi yang sangat luar biasa. Nggih saestu. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan sombong Cak Nur ya. Bener. Karena kalau nyun sewu di dunia usaha kerja yang pernah saya pelajari, Cak Nur telah menerapkan konsep-konsep open management dalam suatu perusahaan. Maksudnya itu Cak Nur, ngapunten Cak Nur ya, sampean mencap-mencep aja. Ngerti Cak Nur, pertanyaannya Cak Nur biar singkat, ya. Cak Nur, jujur aja Cak Nur, saya selaku sebagai tauladan
untuk Cak Nur, saya sebentar. Cak Nun adalah tauladan bagi saya dan mungkin juga dulur-dulur mafia semua. Maima. Wih lah, oh, kacek titik ayo kan permasalahan, noy. Yang penting hati ini, ya. Pernahkah Cak Nur di suatu ketika Cak Nur seringkali dakwah ya mono yamini awan isuk bengi sore puluhan tahun. Pernahkah di suatu ketika karena kehebatan sosok Cak Nur ada suatu jamaah yang memberikan feedback kepada Cak Nun dan Cak Nun mengakui bahwasanya apa sing disampaikan arek iki bener adanya dan ilmu ini belum pernah saya terima dan Cak Nur dengan legowonya Cak Nur dengan rendah hatinya mau menerima itu. Pernahkah hal itu dilakukan sosok Cak Nur selama ini? Karena nyun sewu Cak Nur, ini mengandung suatu nilai edukasi bagi kami, dulur-dulur kabeh yang merasa terwakili juga. Karena apa? Nyun sewu Cak Nur. Cak Nun, nggih dulur. Cak Nun sosok budayawan yang sangat luar biasa. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual Cak Nur itu luar biasa. Tapi Cak Nur mau menerima Mas Ian. Itu yang saya tanyakan Cak Nur. Mohon dijawab dengan apa? Terima kasih. Nun sosok budaya